Teman-teman yang dirahmati Allah, kita tadi baru sampai kedudukan keluarga nomor 2, ya. Dituntut untuk mewujudkan keluarga sakinah, terutama ya keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini organisasi besar, sehingga orang lain itu tidak mau tahu. Taunya ada orang anggota Muhammadiyah, nah biasanya dalam pengamatan mereka. Dalam pengamatan itu artinya apa? Diamati setiap gerak-gerik kita itu. Jale wong Muhammadiyah kaya apa gitu. Nah, ini maka kita dituntut untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah tadi. Teman-teman yang dirahmati Allah, resepnya tadi ya. Jadi kalau ada apa-apa jangan sampai nginep, ya. Harus diselesaikan saat itu juga agar tidak kemana-mana. Baik, kita masuk ke kehidupan keluarga yang kedua, yaitu fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi dari keluarga itu adalah menjadi lahan kaderisasi dan keteladanan, atau wahana kaderisasi dan keteladanan. Kenapa? Ya. Karena Allah memerintahkan begini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ya. Hendaklah kalian itu merasa takut. Alladzina, yaitu orang-orang yang law taraku min khalfihim, andai kata dia meninggalkan, andai kata dia meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, ya, dzurriyyatan, keluarga-keluarga, keturunan-keturunan, generasi-generasi, di'afan, yang lemah. Khaufu alaihim, dia khawatir tentang kesejahteraan mereka. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan syadida, kata-kata yang berat. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan sampai harapannya, ini namanya harapan ya. Kita semuanya ini sebenarnya sedang meniti dalam satu titian besar, ya, agar generasi di belakang kita ini menjadi generasi-generasi yang lebih baik daripada generasi kita. Harapannya seperti itu. Maka yang bisa kita lakukan salah satu diantaranya adalah memohon kepada Allah agar di belakang kita nanti, ya, itu dijadikan oleh Allah generasi-generasi yang lebih baik daripada generasi kita. Maka berdoa ini menjadi senjata utama bagi seorang ayah maupun ibu untuk meninggalkan generasi di belakangnya, generasi yang lebih baik dari generasinya. Ya. Karena kadang-kadang ya orang tua sudah mencoba ya, mendidik anaknya dan seterusnya, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Maka semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi ada dua doa kita di situ, ya. Menjadikan mereka itu qurrata a'yun, penyejuk mata, dan menjadikan mereka itu pemimpinnya bagi orang-orang yang muttaqin. Itu harapan kita. Jadi ini sebenarnya Allah mengajari kita doa seperti itu adalah sudah doa terbaik, gitu ya. Doa yang sifatnya global, tapi itu menjadi doa terbaik untuk keturunan kita. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Muhammadiyah itu ada istilah kader ideologis dan kader biologis. Tapi ada dua-duanya, ada yang salah satunya. Kader ideologis itu apa? Bisa jadi dia keluarganya itu tidak pernah kenal Muhammadiyah, tetapi begitu dia besar,
dia aktif dan menjadi kader Muhammadiyah secara ideologis. Kalau kader biologis, itu bapak ibunya adalah Muhammadiyah, ibunya Aisyah, lahir dia menjadi kader Muhammadiyah. Idealnya itu adalah kader biologis sekaligus ideologis. Nek yang datang ini ideologis apa biologis ini? Bapak ibunya dulu nggak kenal Muhammadiyah, berarti antum ideologis. Kalau bapak ibunya nggak kenal Muhammadiyah kok terus kemudian kita masuk di Muhammadiyah. Ya. Harapannya itu anak-anak kita nanti ya sekaligus kader biologis dan sekaligus kader ideologis. Secara biologi keturunannya orang Muhammadiyah, secara ideologisnya ya sejalan dengan ideologinya Muhammadiyah. Bagaimana caranya kita buat lingkungan keluarga kita itu bi'ah atau lingkungan yang sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Dengan cara apa? Salah satu di antaranya di sini ada gerakan jamaah, dakwah jamaah. Ya. Aktif dalam gerakan dakwah, aktif dalam gerakan jamaah Muhammadiyah. Nah itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, fungsi keluarga yang pertama sebagai lahan kaderisasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah menjadi teladan dalam kehidupan Islami. Ini kita mencoba satu tema, satu pertemuan ya. Nanti kalau enggak begitu nanti 12 kali pertemuan nggak selesai. Ya, ini kita kejar aja. Jadi satu tema, satu pertemuan. Menjadi teladan dalam kehidupan Islami. Menjadi teladan itu artinya apa? Menjadi uswah hasanah dalam mempraktekkan kehidupan yang sesuai dengan tata aturan Islam. Ya. Dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal muamalah dan seterusnya. Terutama ini dalam hal ibadah, keluarga kita, antum terutama, ya bismillah, kita kondisikan anak-anak kita mumpung masih kecil, kita latih untuk minimal menjalankan ibadah sholat 5 waktu, minimal. Ya. Kalau sudah usianya 4 tahun, 5 tahun, ya, Rasulullah itu memerintahkan usia 7 tahun. Tapi kalau misalkan memungkinkan usia 5 tahun itu sudah memungkinkan diajak ke masjid, tidak ramai, ajak ke masjid. Ajak ke masjid. Tapi kalau misalkan sampai di masjid belum bisa mengendalikan dirinya, ramai, maka sabar dulu. Anak-anak kita berarti belum bisa mengenali lingkungannya. Apakah boleh mas diajak ke masjid usia-usia 5 tahun? Boleh saja, tapi asal kita ikut mengawasi anak-anak itu. Jadi jangan sampai anak kita usia 4 tahun, 5 tahun, karepe dijak ning masjid, ya. Tapi nggak bloki wong sholat, wong tuane meneng wae, gitu. Ya. Jangan sampai anak kita itu mengganggu orang lain yang sholat. Nek sing digabloki bapak dhewe ra apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa, karena tidak semua jamaah masjid itu ridho di seperti itu kan ya. Maka ini catatan bagi kita yang punya anak kecil. Nah terus gimana mas latihnya ke masjid? Ya tetap dilatih diajak ke masjid, tapi kita harus awasi selama berada di masjid. Caranya bagaimana? Kalau kita bukan imam ya, cari shaf yang paling aman. Shaf yang paling aman itu di mana? Paling kanan atau paling kiri? Sandie tembok. Jadi anak kita jejerkan dengan tembok, setelah itu kita. Jadi anak kita itu tidak jejer dengan anak-anak yang lain. Kalau jejer dengan anak yang lain, anak kita jelas nanti mesti jadi rame. Ya, harus jejer dengan bapak. Gitu. Ada yang sudah begitu? Atau kalau ke masjid ditoke wae anaknya? Lari-lari dengan teman-temannya, ya itu harus kita latih.
Masjid itu memang boleh untuk bermain, tetapi bukan taman bermain. Itu harus difahamkan dengan anak-anak kita. Jadi kalau pas sholat, ya ditarik tangannya. Ayo leh sholat, jejer abi, jejer bapak, jejer ayah. Kamu di situ, abi di sini. Nanti kalau sudah mau lari, dipegang tangannya, tidak apa-apa. Ya, dipegang tangannya, insya Allah tidak batal. Daripada membatalkan sholat orang lain, ya, mending kita jaga anak-anak kita. Gitu. Itu yang biasanya saya sampaikan di masjid-masjid, ya, termasuk di masjid saya juga saya sampaikan seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau sudah usia 7 tahun, 10 tahun sudah paham bahwa orang sholat itu harus tenang dan sebagainya, colge tidak apa-apa, ya, dilepas tidak apa-apa. Tapi kalau belum, tahan dulu, ya, tahan dulu. Jangan sampai malah kita sekali lagi mendolimi orang lain yang sholat di masjid. Tahu kan hukumnya orang melangkai sutrah orang sholat? Pernah membaca? Apa hukumnya? Diapakan dia? Diapakan? Dipukul boleh. Jadi kalau ada orang lewat di depan orang sholat itu boleh dipukul. Gitu. Ya. Makanya ini hati-hati nih kalau antum bawa anak-anak. Ya. Hati-hati. Ya. Kebetulan anaknya antum yang liwat-liwat dipukuli. Ya. Untungnya ramudeng doan itu ya. Untung udah ramudeng. Gitu. Nah maka ini yang tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Gitu, orang tuanya. Jadi antum, kemudian putrane antum, tembok, sudah itu aman itu. Ya, nanti kalau mau jalan pegang tangannya, tidak apa. Kalau antum pernah sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu, di sana itu ada alat tali gitu, spiral. Ya, yang satu ditempelkan di tangan orang tuanya, yang satu ditempelkan di tangan anaknya. Jadi sholat orang tua itu sambil koyo angon wedhus kayak dicekel ini anaknya arep melayu rono tarik gitu. Sholat itu. Ya, pas sholat. Kenapa? Ya jangan sampai mengganggu orang lain gitu. Nah, ini. Maka itu yang kita tekankan kepada anak-anak kita. Ya, sholat 5 waktu mulai dilatih dari kecil ya, atau mumpung kecil usia 5 tahun dan seterusnya. Paling aman adalah dijak sholat subuh. Karena kalau antum ngajak anak kecil sholat subuh, dijamin neng masjid renek kancani gitu. Jadi ini arep pelayon ini renek kancani, kancani wong tua-tua gitu. Ya. Dan itu insya Allah akan memberikan bekal yang baik untuk anak-anak kita. Mumpung masih kecil. Mumpung masih kecil, sholat subuh digugah masih mudah. Nanti kalau wis gede ini podo bapake, itu orang terbiasa sholat subuh ke masjid digugah berontak, bapaknya iso dijejak iso klemah itu ya, maka sejak kecil dibiasakan. Waduh mesakne no masjid cilik engko nek kurang turune piye ndak, nanti habis subuh misalkan mau tidur lagi enggak apa-apa. Karena itu ibaratnya begini ya, kita ngelatih anak kita ke masjid ya, atau dengan membiarkan anak kita di masjid itu sama seperti ketika kasurnya anak kita itu terbakar. Kalau kasurnya terbakar itu piye carane? Mesti anak kita akan kita gugah sak tangine. Ra mungkin wong tuwane ngerti kasure anake kobong kok wis ben ra apa-apa. Ngolah ya tangi dhewe. Begitu? Enggak. Jadi kalau tidak kita gugah bayangan kita, nanti api neraka yang akan menikmatinya. Maka jangan sampai anak kita itu tersentuh api neraka. Caranya bagaimana? Digugah sak tangine, perintahkan sholat ke masjid. Mumpung isih cilik usia 5 tahun, 6 tahun lebih mudah. Maka ajak dilatih gitu. Nah, itu dari sisi ibadah. Ya. Dalam akhlak juga begitu, anak-anak kita latih dengan akhlak yang baik. Makan sambil pakai tangan kanan, makan sambil duduk dan seterusnya. Ya. Nah, itu juga penting. Dalam muamalah juga begitu. Anak-anak kita ajari dengan tetangga-tetangga itu suka menyapa. Jangan-jangan malah antum yang ora tahu menyapa. Monggo Mas, monggo Pak D, monggo Bude, itu penting. Gitu. Jangan sampai tetangga kita itu gemereneng.
Wong jane dicangkem ora ta. Liwat kok meneng ae gitu. Jangan sampai dibegitukan tetangga kita ya. Anak-anak kita kita ajari. Ya. Monggo Pak D, monggo Bude, monggo Om gitu. Jadi afsus salamnya orang Jawa itu dengan cara seperti itu. Ya. Sehingga orang itu akan mencontoh keluarga kita. Ya, akan mencontoh. Walaupun itu juga kita latih sejak kecil pun kadang-kadang anak kita tuh orang meneri gitu. Tapi tetap harus kita latih, kita biasakan. Baik dengan tetangga. Nanti kalau misalkan kita ada makanan, ada rezeki, suruh anak kita yang mengantarkan. Tolong le. Iki terkone nggone mbok di sopo gitu. Biar anak kita berlatih berkomunikasi dengan bermuamalah dengan orang-orang tetangga kita, ya. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah ini. Jadi fungsi keluarga di Muhammadiyah itu adalah menjadi teladan ya, dalam kehidupan Islami, yang menjadi uswah hasanah dalam mempraktekkan aturan-aturan Islam. Kemudian fungsi keluarga adalah tempat untuk saling menyayangi dan mengasihi. Jangan sampai dalam keluarga itu menjadi tempat saling membenci, tempat saling menghardik, ya. Tapi jadikan dia tempat menjadi saling menyayangi, memaafkan. Ya. Antara kakak dan adik itu nanti mungkin bisa diomongkan secara langsung, lendok gitu. Kamu itu berdua, bertiga, berempat itu adalah bersaudara. Ya, nanti kalau Abi dan Umi sudah nggak ada, Bapak dan Ibu sudah nggak ada, kalian harus rukun, saling bekerja sama, jangan saling bertengkar. Itu dikondisikan terus diulang-ulang begitu ya, diulang-ulang. Yang kuat bantu yang lemah, yang punya bantu yang nggak punya gitu. Di apa namanya, ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi saling menyayangi, saling mengasihi di dalam satu keluarga itu. Jangan sampai ada yang diolok-olok itu. Jadi saya itu pernah punya, bukan pernah ya, saya itu punya saudara. Ya, saya punya saudara, anaknya 8. Jadi kadang-kadang anak yang ke-8 itu apa namanya, sok digaweni gitu loh. Ya. Jenenge keturunan ya keturunan ke-7, rene ana sing keturunan ke-8 gitu. Jadi kalau bareng-bareng karo sedulure itu kayak dhewe gitu loh. Yang anak yang ke-8 itu karena sok digaweni karo mas-mase mbak-mbake gitu. Nah, itu jangan sampai gitu. Jangan sampai. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, fungsi keluarga itu memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna. Paripurna itu sempurna ya. Paripurna itu sempurna. Memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya. Jadi ini salah satu contoh ketika kita punya istri, punya anak, ya, dikondisikan agar menutup aurat dengan sempurna, agar memiliki akhlak yang sempurna dan seterusnya. Ya. Ya, karena pilar utama pendidikan, ya, akhlak itu adalah nilai-nilai agama dan keteladanan. Orang tuanya yang memberikan contoh, gitu. Orang tuanya yang memberikan contoh. Di rumah kita sering dilihat anak-anak kita tilawah. Di rumah kita sering terlihat oleh anak-anak kita sayang sama istri. Di rumah kita sering dilihat oleh anak-anak kita belajar gitu. Maka anak-anak itu nanti secara tidak langsung akan melihat dan terbentuk secara dengan sendirinya. Maka nanti ketika
dia punya suami, dia punya istri, dia akan menyayangi istri atau suaminya karena melihat orang tuanya begitu. Dia akan mudah dikondisikan untuk membaca Quran kalau lihat ayahnya, lihat ibunya itu tiap hari baca Quran. Dia akan mudah dikondisikan untuk menutup auratnya kalau dia melihat orang tuanya itu terbiasa menutup aurat. Maka keteladanan ini penting ya, oleh orang tuanya di dalam pendidikan akhlak. Ya. Kadang-kadang yang kita lihat itu kalau kita sering mengisi pertemuan wali murid itu ya, wali murid SD Muhammadiyah atau SD-SD yang lain gitu. Ya, kadang-kadang orang tuanya itu ketika kita tanya, Bu, jenengan itu mentarget-target putrane jenengan sebagaimana target gurunya di rumah harus menyelesaikan tilawahnya sekian lembar. Jenengan nggih tilawah, saya tanya begitu. Mboten, Pak. Lah mboten kok anake kon sregep tilawah ya terus piye gitu. Jadi kebanyakan begitu. Orang tuanya kalau sudah sregep ke masjid, anaknya akan terkondisikan. Maka memberikan pendidikan akhlak ini tidak hanya verbal saja, yang paling pas adalah dengan keteladanan. Masuk fungsi keluarga yang kelima, melatih bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Wa tamiru, dan bermusyawarahlah kalian, bermuktamarlah kalian begitu. Bainakum, di antara kalian, bima'rufin, dengan cara yang terbaik. Wa in ta'asyartum, ya, dan jika kalian sama-sama menemukan kesulitan. Ketika kita menemukan kesulitan, maka diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Termasuk dalam keluarga, kalau kita terbiasa musyawarah, mengajak anak-anak kita musyawarah, maka anak-anak kita juga akan terbiasa begitu. Mau masuk sekolah, mau daftar sekolah, dia akan bilang sama abinya, akan bilang sama uminya. Menurut umi bagaimana kalau saya masuk ke sekolah ini. Menurut abi bagaimana gitu. Itu kalau kita terbiasa bermusyawarah di dalam keluarga. Ya. Di dalam keluarga. Ini mumpung anak-anak kita masih kecil, ya. Ini yang paling tua, putranya sekolahnya apa nih ya? Hadir ini. SMP, SD, ya. Kalau masih SD itu masih, ya itu masanya kita memberikan contoh keteladanan kepada anak-anak kita tentang musyawarah. Ya. Kadang kalau jemput pulang dari sekolah itu sambil ngobrol di jalan, diajak ngobrol, gitu. Diajak ngobrol. Iya le, biar ngecat pagar piye le. Nah itu diajak. Kamu punya usul enggak? Gitu. Itu cara mengajak musyawarah anak-anak yang mungkin masih anak-anak gitu ya. Urung iso kaya mahasiswa gitu belum. Anak-anak kecil itu. Nanti kita mintai pendapatnya. Nah, menurut gue dicat kaya apa le gitu. Nah, nanti dia akan mengungkapkan pendapatnya. Itu cara memancing anak-anak kita untuk berpendapat, bermusyawarah gitu. Nanti kalau dia sudah besar ya, SMP, SMA nanti beda lagi. Triknya beda lagi. Triknya beda lagi, apalagi kalau sudah mahasiswa dan seterusnya, itu nanti akan berbeda lagi. Ya. Jadi ketika kita nanya ke anak-anak kita seperti itu, ya kita yakin kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak kita ngasih jawaban, tapi dipaidu, mau cari mau takon kok dipaidu gitu. Ya. Jadi kalau kita tanya sama anak kita dan anak kita menjawab dengan antusias, ya kita sambut, kita dengan antusias juga, ya. Membangun kepercayaan anak-anak kita, ini artinya ya, membangun kepercayaan diri anak-anak kita. Jadi kalau sudah terbiasa berusul, ya, usul seperti itu, nanti dia ketika besar dia akan mudah untuk kemudian menyampaikan pendapatnya. Ya. Dan kalau terbiasa musyawarah, anak-anak kita nanti kalau dia menjadi benar-benar muttaqina imamah, menjadi pemimpinnya orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa, nanti dia akan efektif di dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena sejak kecil sudah dilatih untuk mengemukakan pendapatnya.
Jadi ini kita latih ya. Walaupun nanti berkembangnya itu mungkin seiring dengan pertambahan umur, kemudian dia ada di pondok pesantren atau di sekolah, nanti peran-peran guru itu sangat sangat positif ya. Tetapi ada dasar-dasarnya dulu dari kita orang tuanya. Saya juga punya anak ya. Saya tidak mengira itu ya, jadi kita biasa kayak gitu. Dia nduk nek ngene iki nduk gitu. Nah, tapi ternyata ketika di pesantren ya, itu kalau ada seminar dan seterusnya itu ternyata yang diminta untuk jadi moderator dan seterusnya itu anak-anak kita gitu. Ini kan cukup menggembirakan. Jadi di rumah itu diajari kita mengemukakan pendapatnya, ngomong dan seterusnya. Di pesantren disambut oleh gurunya dengan memberikan ruang ya untuk belajar bicara di depan umum, itu sangat menggembirakan gitu. Nah, maka ya, walaupun masih kecil diajari ya, masih kecil diajari. Ya, ditanya dengan tadi loh. Walaupun cilik gitu ya. Le nek misalnya abi ngingu kelinci piye le. Nah, itu nanti anak-anak kita akan ngasih pendapat gitu. Ngasih pendapat. Itu cara yang sederhana. Cara melatih tanggung jawab anak-anak kita juga jangan dikasih tanggung jawab yang besar-besar untuk anak-anak yang masih kecil kayak gitu. Caranya bagaimana? Kita belikan bunga, dikasih di pot. Tiap pagi sore tugasnya, masnya nanti tugasnya nyiram bunga, tugasnya gitu. Di rumah kita kasih akuarium. Adik nanti tugasnya ya kalau pagi ngasih makan ikan. Itu ringan-ringan seperti itu yang ketika masih mungkin TK, SD gitu. Tapi nanti kalau sudah SMP, kalau sudah SMA beda lagi gitu. Nah, ini bagaimana cara melatih mereka bermusyawarah dan menyelesaikan masalah gitu. Itu mengajari anak-anak kita. Ya. Nah, itu. Lanjut, yang keenam, melatih bersikap adil dan ihsan untuk memelihara hak dan kewajiban. Artinya di dalam keluarga, anak-anak kita juga kita ajari bagaimana hak dan kewajibannya. Sebagai anak bagaimana, sebagai laki-laki bagaimana, sebagai perempuan bagaimana, sebagai hamba Allah bagaimana. Ya, itu. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Langsung itu artinya bagaimana? Kita panggil kemudian kita kasih penjelasan. Le, hakmu kayak gini-gini, kewajibanmu seperti ini. Ada yang seperti itu. Ada secara tidak langsung itu dilatih juga bisa. Ya, dilatih. Langsung, tidak kemudian dengan kata-kata. Ya, tidak dengan kata-kata. Ya. Atau diajak mengambil diajak untuk memutuskan sesuatu, menimbang sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Contoh misalkan, ya tadi, ketika kita punya sesuatu, ya hanya satu, ini mau diberikan kepada anak yang mana? Gitu. Maka kita panggil semua anak-anak kita. Ya. Karena barangnya terbatas, anak-anaknya itu banyak, bagaimana bisa bersikap adil? Kita panggil semuanya, ya. Kita mintakan usulan dari anak-anak kita. Iki abin duwe kacamata siji tok iki. Ya, dikekne sapa gitu, biar mereka rundingan gitu. Harapannya apa? Ketika yang tidak dapat itu ridho, ya, maka itu sudah ketemu namanya keadilan. Ketika yang dapat itu seneng tapi dia tidak merasa itu nggone dhewe tok, koncone sedulure oleh nganggo. Ketika yang tidak dapat itu ridho dengan keputusan tadi, itu sudah adil. Karena adil belum tentu sama. Ya, adil belum tentu sama. Adil itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Gitu. Nah ini, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk sampai ke sana. Kemudian juga fungsi keluarga itu melatih, membiasakan anak-anak kita itu untuk terbiasa memberi.
menyantuni keluarga yang tidak mampu. Caranya bagaimana? Kita siapkan omplong di rumah kita siapkan fasilitas-fasilitas agar anak-anak kita itu bisa menyisihkan sebagian uang sakunya. Dibantukan kepada siapa? Dibantukan kepada saudara kita yang terdekat. Ya, karena namanya zakat infak sedekah itu yang paling baik adalah diberikan kepada saudara kita yang terdekat, saudara sedarah ya, yang terdekat yang paling membutuhkan. Nah, sehingga dengan cara melatih itu, pertama mendekatkan anak kita dengan saudara-saudara kita, mendekatkan anak kita dengan famili-famili kita, dan membiasakan anak-anak kita itu melepas sebagian miliknya untuk diberikan kepada orang lain. Melatih anak-anak untuk peduli. Karena yang namanya peduli, memberi, itu tidak bisa tiba-tiba ketika besar langsung lomo, enggak. Dia pasti akan dilatih dari kecilnya. Kalau dia sudah terbiasa memberi, maka nanti besar itu akan terbiasa memberi juga. Enggak bisa itu tiba-tiba kemudian menjadi orang yang lomo, itu enggak. Maka ini mulai dilatih sejak kecil. Ya. Menyantuni keluarga yang tidak mampu. Baik, itu fungsi keluarga. Masih 7 menit ya, mudah-mudahan nanti nyampe. Tinggal berapa slide ini. Kemudian aktivitas keluarga. Aktivitas keluarga di dalam Persyarikatan Muhammadiyah hendaklah warganya itu bisa menciptakan suasana harmonis dan islami dalam keluarganya. Ya. Ini sebenarnya mengulang dari yang tadi sudah kita jelaskan di depan. Jangan sampai keluarga Muhammadiyah ini jadi rasanan ya, di kampungnya masing-masing. Jadi antum kalau tampil ke hadapan masyarakat itu ya caranya tampil sempurna, walaupun sebenarnya juga penuh dengan kekurangan. Tapi kekurangan itu mudah-mudahan bisa kita tutup sehingga kita benar-benar bisa menjadi pelopor keharmonisan rumah tangga di masyarakat kita. Maka caranya ya tadi, kalau kita ada masalah dengan istri kita harus selesai hari itu. Gitu. Harus selesai. Sehingga tidak perlu pura-pura ketika ketemu tonggone. Ya kan? Cek nesu-nesunan begitu ketemu tonggone, ya rekae sumeh-sumeh ning jane cek ndongkol karo bojone gitu. Jangan sampai. Itu harus selesai saat itu juga. Ya. Kemudian nanti ini kita kita share ya materi ini. Slide ini nanti kita share. Aktivitas keluarga yang selanjutnya apa? Senantiasa bersikap ihsan. Ihsan itu yang terbaik terhadap keluarga kita dan menjauhi dari segala bentuk kekerasan. Jadi jangan sampai anak-anak kita ya, istri kita itu kita kasih sesuatu yang sisa-sisa. Yang sisa itu misalkan tenaga sisa, pikiran sisa. Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Jadi kalaulah misalkan kita capek sekali sampai di rumah, ya piye carane capeknya itu ya, bisa merasa hilang di hadapan anak-anak kita. Kadang-kadang ada ya, kita ini bekerja di satu instansi, satu lembaga. Nah, mereka itu sangat ramah ketika dia kerja di kantor itu, walaupun capeknya seperti apa, karena dia menjadi FO atau dia menjadi seorang marketing dan seterusnya. Tapi begitu sampai di rumah, karena keramahan dan keceriaan wajahnya sudah habis di kantor, sampai di rumah enenge mengesu karo jeleketut wajahnya itu. Jangan sampai. Anak-anak kita, istri kita itu malah yang lebih utama untuk mendapatkan semuanya itu. Jadi bersikap ihsan, yang terbaik untuk keluarga kita. Kemudian aktivitas keluarga yang selanjutnya adalah menjadikan keluarga kita ini miniatur jamaah. Miniatur jamaah. Miniatur jamaah itu apa?
ada imamnya, ada makmumnya, sehingga semuanya penuh keteraturan sebagaimana ketika kita sholat. Ya. Jadi seorang suami benar-benar ya, menjadi qawam di keluarganya, seorang istri benar-benar menjadi madrasah untuk anak-anaknya, gitu. Sehingga bisa teratur nanti di rumah itu, bisa teratur, tidak uring-uringan. Ya. Nah itu harapannya seperti itu. Ini yang disebut dengan membangun jamaah, berusaha membangun jamaah dalam keluarga itu. Artinya apa? Agar keluarga kita itu betul-betul ada yang menjadi qawam, menjadi imam, dan menjadi makmum. Makmum itu tidak membiarkan qawam ketika qawamnya salah. Qawam tidak membiarkan makmumnya ketika makmumnya salah. Saling menasehati, saling mengingatkan, tapi semuanya penuh dengan keteraturan. Kok koyone teori, ini sebenarnya mudah. Ya. Yang penting kita terbuka tadi ya dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Ya. Pokoknya dilakoni wae lah gitu ya. Kok insya Allah akan menemukan bentuknya sendiri. Yang penting dadi wong lanang aja gampang nesunan. Ya. Jangan gampang marah-marah. Dengan anak, dengan istri gitu. Jangan sumbu pendek lah intinya ya. Kalau ada apa-apa dibedah dulu sebabnya apa, kok iso ngene iki kepiye gitu ya. Nah itu, sehingga yang ada di dalam rumah kita mudah-mudahan nanti benar-benar bisa rapi seperti rapinya ketika kita menjalankan ibadah sholat ya. Kemudian aktivitas keluarga yang terakhir, prioritas utama adalah sholat. Ya. Kalaulah misalkan yang di depan-depan tadi kita usahakan kok angel, ya, yang di depan tadi, pokoknya wis dari awal sampai terakhir ini ngomongan saya tadi, kok wis wangel banget, gitu. Maka kunci terakhir adalah sholat. Ya, kunci terakhir adalah sholat. Ketika kita perbaiki sholat kita, ya, kita baikkan kualitas sholat kita, maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu, yang di depan-depan tadi yang tidak bisa kita raih, akan mengikuti kebaikan dari sholat yang kita usahakan. Jadi pernah dengar kan, kalau hidupmu pengen baik, maka perbaiki sholatmu. Ya. Jadi ketika kita pengen baik, kehidupan kita ya, maka kita perlu memperbaiki sholat kita ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah jam 8 berarti pas ya, sampai slide terakhir, ini slide yang ke-17. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Islam, terutama kelas kita tentang PHIBN. Sebentar atau sedikit waktu sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Monggo. Oke, monggo. Siap. Ya. Oh ya. Karena umpama musyawarah itu tidak pernah didapat, hanya perintah, tuntutan, dan target, tidak boleh memilih. Nah kan sebagai seorang manusia biasa kan juga punya keinginan lain, betul, juga punya keinginan untuk menolak. Nah, terus apakah semuanya itu diikuti? Kalaupun misal tidak dilakukan itu, apakah masuk juga? Iya. Kan sama itu kan ya. Jadi itu ada dua sudut pandang ya, ada dua sudut pandang. Sebentar, saya tak minum dulu. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, sebagai seorang anak,
punya prinsip ridallahu fi ridal walidain wa suhtallahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, kemarahan Allah ada pada kemarahan kedua orang tua. Itu satu sudut pandang yang pertama. Kalau kita mengambil sudut pandang seperti itu, ya, maka ada seorang anak itu melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya dengan harapan kita akan mendapatkan barokah dari apa yang diperintahkan oleh orang tuanya itu selama orang tuanya itu tidak memerintahkan bermaksiat. Itu sudut pandang pertama, ya. Sudut pandang pertama, ya. Tapi kadang-kadang ada sudut pandang yang kedua. Kita seorang, ya, anak muda, apalagi hidup di zaman sekarang, gitu ya. Apakah boleh membantah? Nek bahasa saya bukan membantah, ya, tetapi memberikan alternatif, gitu. Jadi misalkan orang tuanya, kowe kudu sekolah rene, gitu. Padahal kita sudah punya reng-rengan, kita mau sekolah ke sana, gitu. Bapaknya mintanya ke sini. Nah, bagaimana? Ya, kita mencoba memberikan alternatif dengan argumen-argumen yang kita dapatkan. Pak, misalkan, kita memberanikan diri untuk matur kepada bapak kita. Saya sudah dapat informasi, Pak, begini, pembandingnya ini, gitu. Mbok saya diizinkan, gitu, untuk sekolah misalkan sesuai dengan pilihan saya, gitu. Nah, itu bisa ditempuh seperti itu, dan itu bukan merupakan kedurhakaan, gitu. Tapi jangan sampai kemudian berbohong kepada orang tua, ya. Berbohong dalam arti apa? Dalam arti ya memang berbohong, tapi kalau berbohongnya untuk kebaikan boleh lah. Misalkan, kowe ndek utang le. Wonten Pak, utang kula wah pun mabot niki Pak. Begitu wong tuane krungu ngono kuwi akhirnya ra iso turu, malah akhirnya sakit. Nah, itu ndak boleh. Piye carane menjaga kesehatan orang tua? Kowe ndek utang mboten gitu. Walaupun tekan omah ya cekot-cekot gitu ya. Gitu. Nah, itu boleh seperti itu untuk menjaga kesehatan orang tua kita. Tapi dalam hal tadi ya, memilih sikap yang kedua itu boleh, tapi dikomunikasikan, ya, dikomunikasikan. Memang ada tipe-tipe orang tua yang tidak pernah mengajak musyawarah anak-anaknya, gitu. Dan itu rata-rata teman-teman saya itu rata-rata begitu. Yuk sekolah neng kene gitu. Wah, aku jane pengen sekolah jiko sastra ya. Bapakku ngakon jiko neng teknik kimia. Kan ra nyambung gitu kan. Ra nyambung. Ya dilakoni gitu. Teman saya itu juga ngelakoni. Ya, bukan teknik kimia, farmasi. Teman saya itu ya dilakoni, sekolah ning farmasi. Gitu. Padahal anaknya itu pintar menulis, bukunya udah banyak itu. Ya, menulis. Sampai akhirnya dia selesai sekolah farmasi, bapaknya ngakon daftarnya pegawai negeri. Gitu. Wes tambah mumet meneh to kancaku itu. Tapi dilakoni, gitu, dilakoni. Sampai akhirnya keterima jadi pegawai negeri itu. Begitu sudah dapat SK, ya, dia dari kecil tuh pengennya jadi penulis kok jadi pegawai negeri. Begitu dapat SK, pengumuman bukan SK ya, pengumuman kalau dia diterima menjadi pegawai negeri itu, pengumumannya itu dibawa pulang, gitu. Pak, jenengan wingi pun dawuhi kula daftar jadi pegawai negeri toh, gitu. Niki kula pun ketompo, dawuh jenengan pun kula tindak nih. Gitu. Jenengan kan namung ngaken kula dawuhi kula daftar pegawai negeri. Niki pun kula tindak nih. Ning nyuwun ngapunten nek ken nglampahi dadi pegawai negeri kula mboten sanggup. Nah, akhirnya dia tetap memilih jalan menjadi penulis. Gitu. Ya, dia tetap dan beliau sampai hari ini hidup dari penulis, menjadi terkenal juga dari penulis, tokoh nasional. Ya bukan teman sih ya, wong luweh dhuwur, luweh tua ya, senior lah begitu. Gitu, senior. Tapi dia akhirnya orang tuanya lama-lama juga bisa menerima. Nah, jadi sekali lagi tergantung jenengan, ada dua pilihan tadi. Jenengan mau ambil itu sebagai tabungan amal jenengan yang nanti akan mendapatkan berkah bisa jadi di kemudian hari,
atau jenengan akan memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan orang tua, ya, dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, jadi kalau mau komunikasi ya dengan pilih bahasa yang baik, yang terbaik. Gitu. Saya kira semua orang tua kalau kemudian kita nyelondoh, ya, kita berbahasa dengan baik, insya Allah akan mengabulkan. Ini pengalaman pribadi atau gimana ini? Ah? Oh. Diceritani rencang. Oke, siap gitu. Jadi itu ya, dia mau milih yang mana gitu. Mau pilih itu diterima dengan ikhlas, dan nanti keyakinan kita kalau kita nurut sama orang tua udah dijamin kok itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Asal tidak menyuruh maksiat loh ya. Asal tidak menyuruh maksiat. Tapi kalau kemudian mau komunikasi boleh. Monggo ada lagi? Monggo. Itu yang belakang dulu. Nanti habis itu antum ya. Monggo. Hah? Monggo. Oh. Ya. Jadi itu metodenya Luqman untuk mendidik anaknya. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah itu adalah metode Luqman mendidik anaknya bahwa dia mengajari anaknya jangan sampai syirik. Itu adalah bagian dari materi pendidikannya Luqman kepada anaknya. Nah, itu yang perlu kita ambil. Nah, kapannya itu satu, itu bisa antum sampaikan langsung sebagaimana Luqman menyampaikan kepada anaknya, bisa antum sampaikan secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu bagaimana? Ya sejak kecil kita didik agama yang baik, ya, tidak usah kemudian dikatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Misalkan tidak harus dikatakan seperti itu, tapi sejak kecil kita didik anak itu dengan din yang baik, kita kenalkan kepada Allah, kita kenalkan kepada Rasulullah, kita kenalkan rukun iman, kita kenalkan rukun Islam, itu saya kira sudah cukup mewakili kalimat la tusyrik billah itu. Ya. Jadi itu tidak harus langsung gitu, enggak, itu Al-Quran cerita tentang materi ajaran Luqman kepada anaknya. Gitu. Bisa langsung dikatakan seperti itu pada anaknya, bisa tidak. Ya. Bisa dipahami? Oke, sip. Monggo. Siap. Iya. Ini misalnya begini Pak, ada satu anak itu cerita dengan temannya, itu berasa saya suruh cerita, cerita seperti apa. Setelah saya mendengar ceritanya itu kok seperti berasa bertukar bapak. Bertukar bapak. Seperti kayak ini. Saya itu lebih suka bermusyawarah. Dan si teman saya itu lebih suka teka-teki. Terus bapak saya itu sukanya ngasih teka-teki. Seperti contoh seperti ini Pak Ustaz. Pak Firman kok lebih bapak daripada Pak Ibu. Terus bapaknya teman saya itu nggak bisa bermusyawarah, tapi teman saya itu pusing kalau ngajak bermusyawarah. Terus saya berarti dalam hati saya seperti bukan bapak ya. Saya lebih suka bermusyawarah, dan si teman saya ini lebih suka ya teka-teki gitu. Dia mikir sendiri dan diakhir. Itu keduanya itu sebenarnya bagus, atau kita sebagai anak itu juga terus sebagai bapak itu sudah punya dari itu tidak, itu bagaimana? Gimana pendapatnya? Terima kasih. Iya.
pertanyaannya saya angel ya. Ya, jadi kalau ada kasus seperti ini, jadi yang harus kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini, siapapun kita, entah kita itu anak, entah kita itu bapak, entah kita itu orang kaya, entah kita orang miskin, itu sedang menjalani ujian Allah. Ya, sedang menjalani ujian Allah. Walaupun kadang-kadang kita ini nggak cocok dengan bapak kita atau cocok dengan bapak kita, itu dua-duanya juga ujian dari Allah, gitu ya, ujian dari Allah. Nah, kadang-kadang kita itu berpikiran begini, menginginkan bapak kita itu seperti orang lain gitu. Ya kan tadi katanya bertukar bapak tadi ya. Andai kata bapakku iki kaya bapake si A kae gitu ya. Wah, endah penake gitu ya. Endah penake. Itu saya kira begini. Karena kita belum pernah mengalami hidup sama yang di sana saja, sehingga kita menginginkan seperti itu. Kita berpikirnya, jangan-jangan kalau kemudian saya ini dikasih bapak seperti bapak saya, gitu ya. Jangan-jangan saya ini jadinya ya seperti teman saya itu, gitu. Jadi pahami. Jadi memang itu ujian bagi kita. Kok tiwas aku dikai bapak sing kaya bapake koncoku, ternyata saya ini dadi kaya koncoku gitu. Lah koncoku dadi kaya aku ya tetap balik gitu kan. Tetap balik gitu. Makanya kita tidak boleh berandai-andai ketika piye ya ndah penake nek hidup dadi sahabatnya Rasulullah gitu ya. Hidup di zaman Nabi, wah nek ono masalah-masalah garek tekok karo Nabi dan seterusnya. Yo nek awake dhewe dadi sahabatnya Nabi, kan hidup bareng Rasulullah. Nek dadi Abu Jahalan repot ya, kan gitu. Awake dhewe hidup bareng karo Nabi, nek takdire Gusti Allah awake dhewe dadi Abu Lahab, kan malah rekoso gitu. Nah, maka kalau kemudian hanya sekedar ya guyon gitu ya, sekedar berandai-andai punya bapak seperti bapaknya teman saya, itu hanya guyon saja ya monggo enggak apa-apa. Tapi kalau sampai kemudian masuk dalam hati kita kok bapak ora kaya bapake koncoku gitu. Ya saya kira itu bagian dari ujian hidup kita masing-masing. Ya. Bisa jadi awake dhewe iki ya dadi ujiane bapake awake dhewe lho. Iki bocah kok dijak musyawarah dong-dong gitu. Atau bocah kok dikandani ora dong-dong. Bisa jadi kita ini adalah ujian bapak kita. Bisa jadi bapak kita itu adalah ujian untuk kita. Gitu. Maka yang harus kita ambil apa? Nikmati, sabari. Gitu. Alhamdulillah duwe bapak sing kaya ngono, gitu kan? Alhamdulillah duwe bapak sing iso ngeki teka-teki. Ndak semua bapak bisa loh kayak gitu. Bilangnya begini, ajining diri gumantung saka ing lati, ajining raga gumantung saka ing busana. Artinya apa, Pak? Golek ana dhewe, teka-teki to itu. Iya kan? Nah itu, teka-teki itu. Nah, alhamdulillah kita punya bapak yang seperti itu misalkan. Itu syukuri saja, gitu ya, disyukuri saja. Karena kadang-kadang kita itu juga karena kita itu masih muda, berpikirnya kan idealis, itu pinginnya yang duwe bapak sing ideal gitu kan. Gitu. Ya sama seperti anak saya. Pinginnya ya bapak iki ya ideal gitu. Kadang ya sok protes kok, "Bi kok ora ngene-ngene to, Bi?" Ya, wong liya iso, abimu ora iso gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu gitu. Tapi anak saya itu kadang ya terbuka kan. Terbukanya ini kadang-kadang yang terlalu terbuka gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Ya, diskusi, sering diskusi, enggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Artinya orang tua bisa jadi ujian bagi kita, kita bisa jadi ujian bagi orang tua. Bagaimana? Ya kita menikmati dan mensabari posisi kita masing-masing. Dengan cara begitu, insya Allah kita akan menemukan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Nanti kita akan bisa mengambil pelajaran itu setelah kita jadi bapak. Ya, setelah kita jadi bapak, oh ternyata bapak pun diimbeni arep ngono kuwi ternyata yo, oh karepe apik ternyata gitu kan. Nah, bisa dipahami? Oke, oke. Yang penting jangan lupa mendoakan kedua orang tua setiap habis sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani shaghira. Setiap habis sholat usahakan tidak terlewat. Ya.
Ada lagi pertanyaan? Sampai jam berapa ini Mas? Udah jam 8:04 ya. Kita cukupi aja ya, kita cukupkan ya. Nanti disambung pekan yang akan datang. Yun sewu nanti 2 pekan ya, tanggal 22 dan tanggal 22 tambah 7 itu berapa? 29 ya. Kayaknya nggak bisa saya. Nggak tahu nanti panitia akan mencari apa namanya pengganti atau monggo lah ya. Saya nggak bisa karena ini ngantar jamaah umroh ya. Nanti kira-kira 9 hari. Ya. Mohon maaf. Nanti tergantung panitia ya. Nanti monggo panitia mau diapakan. Yang penting saya tanggal 22 dan tanggal 29 itu tidak bisa mengisi. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebih mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.